Pada malam hari ini kita kembali berkumpul seperti biasa dalam kajian yang sudah rutin dilaksanakan di Masjid Al-Haq. Pada kesempatan ini saya beri judul bahasannya adalah bahaya atau berhati-hatilah dengan duniawi. Oleh karena itu bahasan kita awali dengan satu ungkapan yang menyatakan Ruwiya an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, beramalah atau bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Ungkapan ini sering kita dengar disampaikan oleh para mubaligh, yang mana terkait dengan keterangan ini mereka menjelaskan bahwa antara kehidupan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Bahkan ungkapan ini seringkali kita gunakan dan kita pakai untuk memberikan motivasi kepada orang agar semangat dalam hidup mengejar dunia dan semangat di dalam mengejar akhirat. Namun apakah terpikirkan oleh kita benar atau tidaknya keterangan ini? Pertanyaannya, Pak, yakin tidak dengan keterangan ini bahwa ini dari Rasulullah? Sebab ternyata setelah saya periksa, keterangan ini terdapat di dalam hadis-hadis maudhu, hadis palsu. Komentarnya sedikit, la asla lahu, tidak jelas dari mana asalnya. Padahal hadis ini disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga oleh sebagian orang dijadikan dasar di dalam menyampaikan terkait dengan motivasi hidup untuk seseorang. Hadis ini ternyata selain dinyatakan hadis palsu, artinya tidak jelas dari mana asalnya hadis tersebut. Juga ada yang menerangkan diantaranya dari Amr bin As. Bahkan ada yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun pada matannya, para perawinya, terdapat rawi-rawi yang dilemahkan oleh para ahli hadis. Dengan kata lain, hadis ini tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi kita. Jadi jangan dipakai lagi, Pak. Nah, persoalannya sekarang, kalau kita bandingkan hadis ini sama dengan hadis-hadis yang lainnya, antara lain hadis yang menerangkan doa jazakumullahu khairan katsiran, yang menggunakan kalimat kasiron hadisnya dhaif.
sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum. Termasuk nanti ketika kita menjalani ibadah saum, pada saat kita berbuka, maka doa-doa yang populer digunakan oleh orang banyak secara keilmuan tidak bisa digunakan. Yang mana Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu populer. Justru yang sahih yang tidak populer, yang mana zahabat doma'u dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau kita ada orang yang berbuat kebaikan, apapun kebaikan itu, kemudian kita berdoa, jazakumullahu khairan katsiran, boleh tidak? Ya, kan hadisnya dhaif. Atau ketika kita berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, boleh tidak? Kan hadisnya dhaif. Di sini harus kita pisahkan terlebih dahulu. Tidak selamanya ungkapan dan pernyataan yang didhaifkan menjadi sama sekali tidak bisa dipakai. Kalimat jazakumullahu khairan katsiran atau Allahumma laka sumtu, Allahumma barik lana tidak bisa digunakan ketika kita akan menentukan bahwa doa saum itu harus ini. Nah, itu tidak boleh. Jadi doa saum itu Allahumma laka sumtu, nah ini tidak boleh kalau dijadikan dasar hukum menentukan satu pekerjaan. Kenapa? Karena secara keilmuan dhaif. Tapi kalau sekedar kita mau berdoa dengan kalimat itu tidak jadi persoalan. Oke, kalau tidak boleh Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ada orang ketika mau berbuka, dia berdoa, ya Allah, aku saum karena Engkau, dan dengan apa yang datang dari Engkau aku beriman, dan dengan rizki yang telah Engkau berikan aku berbuka. Boleh tidak? Mun paneta teh Allahumma laka sumtu ngan ditarjamahkeun. Jadi ketika pakai bahasa Indonesia jadi boleh, tapi ketika memakai bahasa Arab tidak boleh. Nah, ini harus ada pemisahan. Artinya ketika sebatas kita mau berdoa dengan kalimat itu karena munasabah, silahkan. Tapi ketika kita akan menyatakan dan menentukan bahwa yang harus dibaca pada saat berbuka ini, nah hadis itu tidak bisa dipergunakan. Makanya kalau ada yang kemudian berdoa karena mendapat kebaikan dari kita dengan ungkapan jazakumullahu khairan katsiran, jangan disalahkan. Kenapa? Karena dia sebatas berdoa. Sebab tidak mustahil nanti dia akan berdoa dengan bahasanya sendiri, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda yang ternyata terjemahan dari kalimat yang tadi. Kenapa dibiarkan? Nah, makanya terkait dengan keterangan yang ini juga sama. Artinya ketika akan menentukan untuk memberi motivasi kepada seseorang terkait dengan menjalani kehidupan menggunakan hadis yang ini tidak boleh. Tapi kalau kita melihat intisari dari ungkapan yang ada di dalam kalimat tersebut tidak menjadi persoalan. Makanya nanti ketika kita menggunakan ungkapan seperti kalimat yang ada pada riwayat ini, perlu dijelaskan kepada orang bahwa secara keilmuan hadis ini dhaif, bahkan palsu. Tapi kalau kita melihat intisari dari ungkapan ini ditunjang dengan keterangan yang lain, tidak menjadi persoalan. Sebab ternyata
Kalau kita perhatikan ungkapan ini seolah-olah seimbang. Tidak ada perbedaan antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi, itu sama, 50-50. Padahal kita tahu bagi kita manusia yang pokok bagi kita itu ukhrawi, duniawi hanya sebagai pelengkap. Bagi kita adalah akhirat, sedangkan dunia hanya sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Makanya di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Ini yang pokok. Artinya bagi manusia ini yang harus dikejar. Ini yang harus menjadi titik akhir dari setiap pekerjaan. Namun dalam keadaan yang itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bahagian kamu dari urusan dunia. Artinya duniawi menjadi penunjang untuk ukhrawi. Duniawi menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Sebab tanpa tunjangan, tanpa dorongan yang terkait dengan duniawi, dengan materi, kesempurnaan ukhrawi itu sulit didapat. Makanya kalau ada orang yang kemudian menyatakan, wah yang penting akhirat saja, duniawi saya sudah tidak perlukan, itu salah besar. Bukankah untuk sholat memerlukan tempat yang bersih? Bukankah untuk sholat memerlukan pakaian yang bersih? Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya selain menggunakan sarana, pakaian, dan tempat yang bersih, juga menggunakan materi sebagai penunjang terwujudnya ibadah tersebut. Kalau ke Mekah berenang bisa nggak, Bu? Bisa, kenapa tidak? Jalan kaki bisa. Tapi efektivitasnya tidak akan terasa ketika kita tidak gunakan duniawi. Makanya kalau dulu sampai 3-4 bulan berangkat ke Mekah, tapi sekarang cukup 9 jam sudah sampai di sana. Dengan apa? Dengan dorongan penunjang materi. Akhirnya kesempurnaan dapat terwujud. Nah, makanya terkait dengan duniawi ini, bagi kita tentu saja di satu sisi didorong untuk kita mendapatkan, bukan hanya mencukupi, akan tetapi lebih pun tidak ada persoalan dan tidak ada larangan. Banyak di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau istilah sekarang disebutnya konglomerat. Mereka tidak dilarang oleh Rasulullah, mereka didorong oleh Rasulullah. Namun apa yang mereka miliki, yang mereka dapatkan terkait dengan duniawi, mereka tumpahkan, curahkan seluruhnya untuk menunjang ukhrawi. Dan itu semua sudah ada panduannya di dalam Al-Quran, sudah ada panduannya dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau terkait dengan hal ini mengingatkan, kata Rasulullah, maqalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sesuatu yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada yang banyak tapi melalaikan. Artinya dengan ungkapan ini saya melihat bahwa prinsip kita sebagai muslim itu yang pokok dapat tercukupi apa yang kita perlukan untuk mencapai ukhrawi. Bukan mesti banyak. Makanya ada ungkapan, no penting mah urang mah teu kudu loba, di mana perlu asal aya sakitu Bu. Iya kan? Perlu makan ada, mau jalan-jalan ada, kan tidak perlu banyak. Makanya ungkapan maqalla wa kafa khairin mimma kathura wa alha
Ini ungkapan seperti itu. Namun demikian bukan berarti tidak boleh kita memiliki lebih dari apa yang kita perlukan. Tidak ada larangan untuk hal itu. Makanya wajar kalau kemudian Amr bin As, sekalipun dalam matannya terdapat rawi-rawi yang diperdebatkan, namun kalau kita perhatikan ungkapannya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Tidak salahnya untuk kita sifati dengan arif dengan ungkapan tersebut. Apa? Agar kita berhati-hati dalam mencari keduanya. Yang kedua yang perlu jadi catatan, bahwa duniawi hanya sarana bagi kehidupan kita untuk mencapai ukhrawi. Sebab keberadaan manusia hidup di dunia ini diwujudkan oleh Allah hanya sebatas untuk beramal, tidak lebih dan tidak kurang. Kehidupan yang Allah berikan untuk kita wujudkan dengan mewujudkan berbagai macam amal yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Sebab nanti kita akan menjalani kehidupan yang hakiki dan abadi setelah kita lewati kehidupan duniawi yang tengah kita jalani. Kalau kita tidak teliti dan hati-hati menjalani kehidupan duniawi ini, pada saat kematian menjemput kita, maka di sanalah kita akan menyesali pada saat kenapa dulu saya hidup di dunia begini. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini, sudah seharusnya lah kita sebagai manusia mengetahui karakteristik sifat yang terkait dengan kesenangan dunia ini. Dalam arti agar kita berhati-hati menyikapinya, sehingga banyak orang bijak mengungkapkan dan menyatakan perumpamaan tentang kehidupan dunia ini. Nah, ikhwati iman yang berbahagia, di dalam kitab Adabiyat, salah seorang bijak mengatakan dan memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia yang tengah kita jalani. Ada 4 perumpamaan yang beliau ungkapkan. Yang pertama adalah masalud dunya karriba yahullu qaumun wa yarhalu qaumun. Perumpamaan dunia ini bagaikan sebuah penginapan atau hotel, disinggahi oleh penghuninya yang baru datang, sementara penghuni yang terdahulu sudah meninggalkan. Artinya saling berganti. Kenapa? Sebab yang disebut dengan penginapan itu bukan milik sendiri. Penginapan itu kan tempat singgah saja. Kita mau berangkat kemana supaya kita tidak kehujanan, kepanasan, relatiflah tempat yang kita singgahi seperti apa. Kita sewa tempat tersebut untuk kita sekedar singgah di tempat itu. Kira-kira Bapak dan Ibu, kalau kita singgah di penginapan selamanya atau sementara? Sementara. Tergantung kita check-innya mau berapa hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Jangan kemudian kita menganggap bahwa kita ini yang hakikatnya hanya numpang lewat, punya anggapan milik sendiri. Yang disebut penginapan itu hanya singgah. Yang disebut singgah tidak selamanya, hanya sementara, beberapa hari, tergantung kita berapa hari menyewanya. Sama dengan kita manusia. Ketika Allah tiupkan ruh kepada manusia, sudah ditentukan oleh Allah umurnya, miliknya, jodohnya, dan lain sebagainya. Artinya sudah kontrak. Yang mana kontrak itu mengikat bagi seseorang. Seperti kita masuk di penginapan, ada aturan-aturan yang tertera, yang itu mau tidak mau harus kita taati. Sebab kan aturan itu berjalan sepihak.
bukan hasil kesepakatan kita. Mau silahkan, tidak ya jangan. Dituliskan di situ bahwa di sini harus syaratnya membawa KTP. Kalau tidak bawa KTP tidak bisa. Kita tidak bisa memaksa. Di dalam ruangan aturannya ini yang boleh digunakan, ini. Kalau menggunakan ini harus bayar dan lain sebagainya. Mau tidak mau kita harus menyetujuinya. Seperti ketika Allah sudah menentukan ditiupkan ruh ke dalam fisik manusia, maka pada saat itu oleh Allah sudah ditentukan rizkinya, sudah ditentukan umurnya, sudah ditentukan segala persoalan yang akan dihadapinya. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Makanya diungkapkan oleh orang bijak tadi, masalud dunia karibat. Oleh karena itu ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang ada di penginapan tidak bisa seenaknya. Mentang-mentang sudah bayar, mentang-mentang sudah di booking, dia kemudian melanggar aturan yang sudah tertera di sana. Oleh pemilik hotel, oleh manajemen hotel, penginapan, ada aturan yang harus ditaati oleh semua orang. Ketika kita melanggar, ditegur, ya terima. Sudah jelas di ruangan itu tidak boleh merokok, dia merokok, ditegur, marah, salah. Dia hanya numpang di sana, sekalipun dia membayar, sudah ada aturan. Nah, oleh karenanya bagi kita yang diumpamakan hidup seperti di penginapan, maka ketika orang itu ada di penginapan, sudah habis masa bookingnya, mau tidak mau harus keluar. Ketika manusia sudah habis masa tinggalnya di alam dunia, mau tidak mau dia harus keluar. Sehingga Allah menyatakan la yastaqdimuna wa la yastakhiruna. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa juga diakhirkan. Sudah sampai waktunya keluar. Seperti orang di penginapan kan begitu. Di mana tadi diungkapkan yahullu qaumun wa yarhalu qaumun. Silih berganti datang masuk dan keluar di tempat itu. Ketika sudah habis masa bookingnya, mau tidak mau dia harus keluar. Dia mau memperpanjang, sudah ada ngantri orang yang menunggu ruangan tersebut. Terus saling berganti, berputar sedemikian rupa seperti orang hidup di dunia, sudah habis masanya diganti dengan penghuni yang lainnya, diganti dengan penghuni yang lainnya. Sudah begitu bagaimana Bu? Keluar dari penginapan, habis waktunya, tidak bisa diperpanjang, tidak bisa dipercepat, ada aturan tetap seperti itu, bayarnya tidak bisa berkurang. Dia harus mempertanggungjawabkan. Sama seperti kita yang hidup di alam dunia, yang Allah sudah tentukan sedemikian rupa segala sesuatunya, maka ketika dia oleh Allah disuruh keluar dari tempat miliknya, bukan hanya keluar, tapi dia pun diminta pertanggungjawaban. Berapa tahun kamu hidup? Untuk apa umur yang kamu gunakan? Pekerjaan apa yang kamu jalani? Benar atau tidak kamu jalani? Banyak pertanyaan yang Allah sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban karena kita sudah menempati tempat yang Allah sediakan. Oleh karena itu ketika kita hidup di dunia seperti di penginapan, tidak bisa sembarangan. Jangan kemudian kita mentang-mentang seperti pemiliknya. Kenapa? Karena sudah ada aturan. Ketika kita hidup di dunia pun sama, di mana Allah sudah menentukan aturan, sudah menentukan ketentuan, Rasul telah memberikan contohnya, sehingga kita tidak bisa sembarangan melakukan. Bagaimana kalau kita melanggar? Silakan, tapi ada sanksinya. Ketika keluar dari kamar hotel, ternyata ada asbak yang pecah dengan sebab pekerjaan dia, akan diminta gantinya. Ketika kita hidup di dunia, aturan Allah sudah menentukan
bahwa bagi orang yang sholat ini pahalanya, yang tidak sholat ini pahalanya. Ketika kita keluar ternyata sholat kita tinggalkan, saum kita tinggalkan, silakan, tapi akan diminta pertanggungjawaban seperti orang yang memecahkan asbak yang tadi. Kenapa? Kan bukan miliknya, ada pemiliknya, harus kembali utuh. Maka dari itu, kalaulah diungkapkan kehidupan dunia bagaikan sebuah penginapan atau hotel yang disinggahi oleh penghuni yang baru datang, sementara penghuni yang terdahulu meninggalkan, ini perlu kewaspadaan dari diri kita masing-masing. Kenapa? Sebab kalau tidak, kita akan menjadi orang yang merugi ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dikatakan masalud dunya kal hayyatil layyinun lamsuha qatilun sammuha. Perumpamaan dunia ini bagaikan seekor ular yang halus kulitnya ketika diraba tetapi bisanya mematikan. Nah, artinya ungkapan ini menggambarkan bahwa kehidupan di dunia ini terasa menyenangkan dan betah bagi manusia. Kita itu di dunia tidak ada yang tidak betah, Bu. Semuanya pasti betah. Dengan berbagai sarana yang Allah siapkan, dengan berbagai sarana yang Allah berikan, apalagi sarana tersebut kita miliki. Jabatan kita dapatkan, kemudian harta kita berlimpah, badan juga sehat, keluarga utuh, saudara juga tentram, dan lain sebagainya. Kira-kira siapa yang tidak betah? Semuanya akan betah, semuanya akan menyenangkan, sehingga dia tidak menemukan kesulitan yang berarti dalam menjalani kehidupan. Apa yang tidak dia punya? Kedudukan dia miliki, harta dia punyai, keluarga juga utuh, tetangga juga baik kepada kita. Siapa yang tidak betah? Seperti ketika kita melihat seekor ular yang kulitnya mengkilat, berwarna-warni, justru menyenangkan. Namun di balik itu semua, kalau kita tidak berhati-hati menjalaninya, satu saat ular itu akan mematuk dan bisanya akan mematikan. Jadi keindahan itu tidak selamanya akan menyenangkan. Kalau kita tidak bisa memilikinya, justru akan menghancurkan. Makanya dikatakan masalud dunya kal hayyatil layyinun lamsuha qatilun sammuha. Sehingga orang yang seperti itu kadang-kadang seringkali lupa, sehingga kekuasaan dia gunakan untuk menindas orang, harta dijadikan untuk membeli kesenangan syahwatnya, mabuk-mabukan, kemudian berpesta pora, hura-hura, dan lain sebagainya, sehingga dia tidak peduli lagi dengan akibat dari kesenangan yang dia nikmati ketika hidup di dunia. Dia sudah lupa bahwa apa yang dia miliki satu saat akan hilang. Apa yang dia rasakan dan nikmati pada satu saat akan berhenti dia dapat nikmati. Seperti ular kan, nah, indah dipandang, diraba, kulitnya halus, kemudian menyenangkan. Kalau kita lengah tiba-tiba mematuk. Bukan orang lain yang dipatuk itu, tapi orang yang memeliharanya, orang yang memilikinya. Sering kita dengar pawang ular meninggal digigit ular gitu. Padahal ahlinya, keindahannya dia nikmati, tapi dia tidak berhati-hati. Dia lupa pada saat itu bahwasannya apa? Bisa dari ular itu mematikan. Kesenangan duniawi dia dapatkan seolah-olah tidak ada kesulitan. Akhirnya dia lupa bahwa justru di balik itu akan membahayakan. Ini yang perlu kita untuk waspadai. Ketika diungkapkan bahwa kehidupan dunia itu masalud dunya karena ihati kullu yaumin tanuqudar. Perumpamaan dunia ini bagaikan anak yang suka berteriak meratapi ibunya dan setiap hari meratap di rumahnya. Apa artinya?
ungkapan ini merupakan ungkapan bahwa kehidupan dunia itu senantiasa merepotkan. Tidak ada yang menyenangkan, Pak. Setiap apa yang dimiliki, mau tidak mau akan ada konsekuensi. Makanya kalau dinyatakan selalu meratapi, sehingga dia selalu meratap di rumah kepada ibunya. Sebab orang-orang yang banyak hartanya, yang tinggi kedudukannya, yang tinggi ilmunya, akan repot dengan ketinggian yang dimilikinya. Orang populer pun demikian. Apa yakin orang populer tidak pada persoalan? Banyak persoalannya. Salah sedikit saja public figure itu akan menjadi persoalan. Orang terkenal itu jangan dikira menyenangkan, justru merepotkan. Sehingga menuntut dia untuk lebih berhati-hati dalam berbicara, dalam bertindak dan lain sebagainya. Sebab ketika berbicara dan bertindak, maka pembicaraan dan tindakannya, pekerjaan akan jadi sorotan orang. Coba maaf ya Pak, kalau yang ngomong kasar orang biasa itu tidak ada persoalan. Tapi kalau public figure yang ngomong kasar, timbul persoalan. Kalau yang melakukan orang biasa tidak akan didengar. Tapi kalau orang yang menjadi public figure mengatakan sesuatu, itu akan menjadi didengar oleh orang banyak. Makanya senantiasa dituntut untuk berhati-hati. Orang kedudukannya hanya sebatas kepala seksi akan berbeda dengan kepala bagian. Konsekuensinya dia bertambah penghasilan, tapi bertambah juga tanggung jawabnya. Kemudian meningkat jadi RT, RW, camat, bupati, presiden, itu akan berbeda. Dunia itu akan terus menuntut dirinya untuk diperhatikan. Ibu dulu ketika rumah ibu RSSSSS gitu, dimana ketika ada terdengar bunyi geletak di luar atau di pintu, nggak tahu pintu yang mana, buka pintu kamar saja kan sudah terlihat ke depan, terlihat ke belakang, selesai. Tambah 2 kamar, tambah 3 kamar, tambah 4 kamar, pengurusannya juga bertambah. Tanggung jawabnya juga bertambah. Dia akan terus merengek kepada kita, minta perhatian. Dulu ketika kamar 1, ruang tamu dan dapur kan ngepel 5 menit selesai ya. Tapi ketika sudah kamarnya banyak, bukan tidak bisa oleh sendiri, tapi kecapean, perlu bantuan orang lain. Terus meratap seperti itu. Nah, makanya terkait dengan hal ini, perumpamaan yang tadi sangatlah tepat untuk mengingatkan kita. Oleh karenanya, di ungkapan yang pertama tadi sepertinya sangat tepat. Di mana ungkapan tadi mengatakan bahwa sedikit itu bermanfaat cukup bagi kita dibandingkan dengan banyak tapi tidak bermanfaat. Bukan berarti tidak boleh banyak. Silakan banyak ketika bermanfaat, ketika bisa untuk mengaturnya. Tidak ada dan tidak menjadi persoalan. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab mau tidak mau nanti terkait dengan dunia itu, dengan ungkapan ini akan selalu terus minta diurus, minta dipelihara dan minta diperhatikan. Makanya banyak orang yang tertipu jika hanya dia sebatas mengikuti untuk kebutuhan dunia itu tersendiri. Padahal yang pokok dan hakiki bagi kita itu ukhrawi. Makanya terkait dengan duniawi, jadikan sebagai penunjang kehidupan ukhrawi bagi diri kita masing-masing. Sehingga ungkapan yang menyatakan tadi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan, itu akan terwujud dalam kehidupan. Kemudian perumpamaan yang keempat adalah masalud dunya kal mar'atil hasanati wa tahta thiyabiha sirqinun
Dohiruha amirun wa batinuha khurabun. Perumpamaan dunia ini bagaikan seorang perempuan cantik luarnya, tapi di balik pakaiannya penuh kotoran. Dilihat dari luar cantik jelita, tapi di dalamnya itu rusak. Nah, ikhwatul iman, nasihat keempat ini merupakan perumpamaan tentang kesenangan dunia disamakan dengan wanita. Wanita yang mana? Wanita pensina. Itu. Sebab nanti ada ungkapan kalau begitu jangan cantik, begitu kan? Tidak. Ulah kasep, ulah gelis, salah gitu. Tapi ini diungkapkan sebagai wanita pensina, di mana dia itu cantik luarnya, tapi sarang penyakit di dalamnya. Terlihat indah dipandang mata, tapi di balik yang kita lihat itu tersimpan berbagai bahaya. Artinya bahwa kesenangan dunia itu hanyalah kulit atau hanya semu semata, penglihatan sepintas. Karena di balik itu semua, jika kita tidak berhati-hati, akan menimbulkan malapetaka. Nah, ini perumpamaan yang keempat yang diungkapkan oleh ahli hikmah yang tadi dalam kitab Adabiyat. Makanya jangan kemudian kita mengira bahwa jadi pejabat itu enak dan nikmat. Karena yang dilihat luarnya saja ya gitu. Wah, nana tangan menang duit gitu, gaji gede, digawe ongkang-ongkang. Jangan terpikir seperti itu. Di balik itu bahayanya besar. Kemudian juga jangan kemudian kita berpikir bahwa dengan ilmu yang tinggi segala persoalan akan terungkap. Tidak juga demikian. Karena banyak orang yang berilmu menyalahgunakan ilmunya. Di balik kepandaiannya ternyata tersimpan kejahatan yang tidak terlihat. Yang paling pertama menolak Rasulullah sebagai nabi siapa? Para ulama Yahudi, Pak. Para ulama Nasrani. Mereka berilmu, mereka pandai. Makanya jangan heran kalau kemudian hari seperti yang Rasulullah pernah menyatakan, akan ada siapa? Para duat yang menyeru ila abwabi jahannam. Mereka menyerunya kepada pintu neraka, padahal orang yang berilmu. Makanya Quran tidak salah kalau kemudian mengingatkan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, dalam surat Al-Baqarah. Bukankah kamu memerintah berbuat kebaikan dan kamu membaca Alkitab, dalam hal ini Al-Quran, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri. Menyuruh orang sholat, menyuruh orang saum, tapi kita paling dahulu meninggalkannya. Menyuruh orang berbuat baik, tapi kita justru yang paling dahulu melakukan kejelekan. Nah, banyak orang yang tertipu dengan ungkapan tersebut. Makanya kalau diungkapkan tadi seperti wanita cantik luarnya tapi penuh penyakit di dalamnya, satu hal yang wajar. Oleh karenanya bagi kita sebagai seorang muslim, wajar kalau kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala arahan apa? Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, Allah menyatakan dengan ungkapan bahwa di antara orang-orang itu ada yang mereka meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya meminta keseimbangan kehidupan. Di dunia hasanah terwujud, di akhirat pun hasanah tercapai. Artinya kedua-duanya dijalani dengan baik dan benar. Oleh karenanya bagi kita tentu saja ketika mempunyai kesempatan untuk mewujudkan itu semua, jangan menunggu, jangan dinanti-nantikan. Kenapa? Karena jangan sampai ketika berangan-angan ternyata angan-angan tidak terwujudkan karena al-mautu keburu menjemput kita. Karena pemilik hotel sudah mengusir kita sebab kontraknya sudah habis. Makanya Ibnu Umar, beliau pernah mengingatkan hal yang tersebut, yaitu dengan ungkapan, hadisnya panjang, saya potong,
yang terkait dengan ini apa? Iza asbahta fala tantadiril masa'a wa idza amsayta fala tantadiris sabaha. Jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu sampai petang hari. Jika engkau berada di petang hari, jangan menunggu sampai pagi hari. Artinya ketika ada kesempatan mewujudkan kebaikan untuk menunjang akhirat kita, maka wujudkan pada saat itu, jangan menunggu besok, lusa dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab jangan-jangan masa kontrak kita dari Allah sudah habis dan kita pada saat itu diminta pertanggungjawaban. Makanya kemudian beliau mengingatkan wa khudh min sihatika limardika, di mana diungkapkan manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, wa min hayatika limautika, manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang matimu. Artinya kehidupan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mewujudkan dua kehidupan yang berbeda namun untuk satu tujuan. Kehidupan dunia ini jembatan untuk mencapai apa? Yaitu wabtagi bima ataqallah darul akhirah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sampai kita lupa dengan kehidupan dunia kita. Sebab tidak sedikit orang yang tidak seimbang. Dunia dia tinggalkan, akhirat dia kejar. Akhirnya akhirat tidak terkejar, dunia pun tertinggal. Ada orang yang dunia dia kejar, akhirat dia lupakan. Akhirnya dunia dia tinggalkan, di akhirat pertanggungjawabannya tidak bisa dia hadapi dengan baik dan benar. Makanya ajaran Islam mengajarkan keseimbangan dalam hal ini antara duniawi dan ukhrawi. Namun tentu saja duniawi yang kita jalani semuanya untuk mencapai kesempurnaan ukhrawi. Maka dari itu jangan sampai kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini, karena jika tidak kita manfaatkan dengan baik dan benar akan menjadi satu kerugian. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi bahan pengingat bagi diri kita masing-masing, menjadi bahan renungan bagi kita masing-masing, sehingga kita mampu dan sanggup untuk memperbaiki jalan kehidupan ini. Ketika za'iqatul maut, mengalami kematian, maka kebahagiaan yang akan kita dapatkan insya Allah. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break isya dulu ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan gitu Pak. Gitu. Ada pertanyaan tidak? Nah, sebelum saya akhiri dulu. Daya Bu, ulah naroskeun irah saum ulah. Itu saum mah tanggal 1 tong riweuh. Yeun we. Bade Salasa, bade Rebo, nu penting yakin tanggal 1 prung pigawe teu jadi persoalan eta mah. Karena itu adalah urusan yang dzoniyul hukmi, bukan qat'iyul hukmi. Kalau dzoniyul hukmi itu kaitannya nanti dengan ijtihad gitu. Sedangkan yang disebut ijtihad itu tidak bisa dipatahkan dengan ijtihad yang lainnya. Ijtihad baru terpatahkan dengan dalil. Makanya ketika berijtihad di hari Rabu, kalau di hari Senin ada yang menyatakan melihat hilal, itu bukan ijtihad kalah dengan ijtihad, tapi ijtihad gugur dengan sebab ada dalil apa? Hilal nampak. Begitu Pak. Segitulahnya. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.